Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Manggarai Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Timur tahun anggaran 2024. Yang terhormat Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Anggota DPR Kabupaten Manggarai Timur, Saudara Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur, staf ahli Bupati dan asisten Sekda Kabupaten Manggarai Timur, pimpinan OPD lingkup pemerintah Kabupaten Manggarai Timur, izin pers, singkatnya sidang paripurna yang kami hormati. Salam, salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! Puji syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan ridho-Nya bagi kita semua dalam semangat yang baru, mengemban amanat rakyat dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Manggarai Timur tahun anggaran 2024. Melalui momentum baik ini, perkenankan fraksi PDI Perjuangan menyampaikan profisiat atas pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur terpilih Bapak Andreas Agas dan Bapak Tarsius Syukur pada tanggal 20 Februari 2025. Besar harapan di pundak kepemimpinan Bapak mampu menghadirkan asas kesejahteraan rakyat yang berkeadilan sosial dengan spirit gotong royong. Sidang paripurna yang terhormat. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 8 menjelaskan bahwa anggaran pendapatan belanja daerah adalah rencana keuangan daerah yang bersifat tahunan. Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya konsistensi program dan penjabaran harus linear dan selaras dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah daerah yang akuntabel dan transparan. Fraksi PDI Perjuangan melalui kesempatan yang berharga ini ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas raihan opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Timur tahun 2024. Apresiasi yang setingginya patut disampaikan karena kali ini untuk yang ketujuh kali secara berturut-turut pemerintah Kabupaten Manggarai Timur mendapat opini WTP dari BPK. Meski demikian, sebagai wujud nyata dukungan fraksi PDI Perjuangan demi terwujudnya pemerintah Kabupaten Manggarai Timur yang maju, sejahtera, berbudaya dan berkelanjutan, izinkan kami pada kesempatan yang amat baik ini kami menyampaikan catatan atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Manggarai Timur tahun anggaran 2024 sebagai berikut. A. Pendapatan asli daerah. 1. Pendapatan pajak daerah. Pada komponen PAD dari pajak daerah ditargetkan sebesar 25.314.300.952 rupiah. Sedangkan realisasi di tahun 2024 sebesar 15.050.200.365 rupiah atau sebesar 59,47% dari target 100%. Artinya pencapaian komponen pajak berkurang sebesar 10.259.100.587 rupiah. Dari target yang ditetapkan, fraksi PDI Perjuangan berpandangan dari aspek perencanaan, target yang ditetapkan tentu saja sudah dengan cermat dilihat dari jumlah komponen pajak,
terhadap data besaran pajak yang ada di Kabupaten Manggarai Timur. Artinya, ketika target itu ditetapkan oleh pemerintah, telah menghitung jumlah wajib pajak ataupun komponen pajak lainnya dari komponen pendapatan pajak. Berangkat dari data di atas, fraksi PDI Perjuangan meminta penjelasan kepada pemerintah beberapa catatan sebagai berikut. 1. Apakah persoalan tidak tercapainya komponen pajak daerah karena lemahnya sistem pemungutan pajak ataukah ada faktor lain yang menjadi penyebabnya? 2. Mohon penjelasan secara teknis dan detail bagaimana mekanisme sistem perpajakan yang terbaik agar setiap target yang sudah ditetapkan bisa terrealisasi sebesar 100%. Fraksi PDI Perjuangan memandang perlu untuk mendapatkan penjelasan sebagai bahan pertimbangan fraksi dalam pembahasan anggaran bersama pemerintah ke depannya. 2. Retribusi daerah. Retribusi daerah ditargetkan sebesar 4.404.687.400 rupiah dan terrealisasi sebesar 3.213.542.363 rupiah atau 72,96%. Realisasi pendapatan ini dari retribusi daerah berkurang sebesar 1.191.145.037 rupiah dari target yang ditetapkan. Karena itu, fraksi PDI Perjuangan meminta penjelasan kepada pemerintah terhadap beberapa catatan sebagai berikut. 1. Meminta penjelasan secara teknis dan detail mengapa PAD dari komponen pendapatan retribusi daerah tidak mencapai target. Yang kedua, apakah persoalan tidak tercapainya retribusi daerah karena lemahnya sistem pemungutan retribusi daerah ataukah ada faktor lain yang menjadi penyebabnya? 3. Berikan penjelasan kepada fraksi secara jelas dan teknis bagaimana mekanisme sistem retribusi daerah yang baik agar setiap target yang sudah ditetapkan bisa terrealisasi sebesar 100%. 4. Apa masalah utama sehingga tren pajak daerah kita menurun? Problem itu menjadi perhatian bersama untuk mencari solusi, apakah manajemen birokrasi, manajemen kerja, manajemen SDM, manajemen penganggarannya, atau manajemen kelembagaan. Fraksi PDI Perjuangan memandang penting hal ini untuk dianalisis secara serius agar dapat menemukan solusi bagi pengambilan keputusan yang tepat ke depan. B. Komponen belanja daerah. 1. Belanja operasi. Fraksi PDI Perjuangan meminta penjelasan kepada pemerintah mengenai komponen belanja di mana ada belanja operasi dijelaskan bahwa belanja pegawai. Semua belanja pegawai yang dianggarkan sebesar 475.970.972.549 rupiah dan terrealisasi sebesar 493.586.037 rupiah atau 90,17%, di mana realisasi belanja pegawai berkurang sebesar 46.787.386.512 rupiah dari target yang ditetapkan. Untuk itu, fraksi PDI Perjuangan memohon penjelasan atas beberapa pertanyaan berikut. 1. Mengapa tidak dibelanjakan angka sebesar 46.787.386.512
Rp787.386.512. 2. Mohon penjelasan pemerintah pada komponen apa anggaran itu digunakan, sehingga bisa menjadi perhatian serius bagi fraksi ke depannya agar bisa lebih terukur dan terarah dalam kebijakan anggaran belanja pegawai. B. Belanja barang dan jasa. Demikian pula pada komponen belanja barang dan jasa yang dianggarkan sebesar Rp285.261.276.674 dan hanya terrealisasi sebesar Rp266.581.450.960 atau 93,13%. Realisasi belanja barang dan jasa berkurang sebesar Rp19.676.624.713,26. Dari target yang ditetapkan, fraksi PDI Perjuangan menemukan bahwa belanja barang dan jasa yang tidak digunakan atau dibelanjakan sebesar Rp19.624.624.713.26. Atas hal ini, fraksi PDI Perjuangan meminta penjelasan pemerintah mengapa anggaran tersebut tidak dibelanjakan. 2. Belanja modal. Anggaran belanja modal yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2024 pada 5 komponen belanja, semula anggaran yang dialokasikan itu sebesar Rp249.249.692.50 dan terrealisasi hanya sebesar Rp234.681.680.749 atau 93,60%. Realisasi belanja berkurang sebesar Rp16.811.946. Artinya, dana sebesar itu tidak terrealisasi atau tidak digunakan yang tersebar pada belanja modal peralatan mesin, belanja modal gedung, dan bangunan belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan. Belanja modal aset tetap lainnya dan belanja modal aset lainnya. Pada belanja modal peralatan dan mesin semula Rp55.309.867 dan hanya terrealisasi Rp55.850.257.609. Realisasi sebesar belanja modal dan mesin berkurang sebesar Rp2.033.771. Dari target yang ditetapkan, artinya ada sebesar Rp2.033.771 tidak dibelanjakan. Oleh karena itu, fraksi PDI Perjuangan ingin mendapatkan penjelasan pemerintah mengapa angka sebesar Rp2.033.771 tidak dibelanjakan. Mohon penjelasan teknis dan terperinci. Catatan LHP BPK RI NTT. 1. Pada LHP BPK RI NTT, beberapa catatan atas temuan disampaikan pada laporan itu antara lain: kesalahan penganggaran di mana masih terdapat beberapa belanja yang mestinya pada komponen belanja barang dan jasa, tapi pada kenyataannya terdapat pada belanja modal. Untuk itu, fraksi PDI Perjuangan meminta penjelasan pemerintah, terutama pada komponen penetapan jenis belanja.
Apakah ini disebabkan karena perbedaan pemahaman kode rekening penganggaran dengan juknis pelaksanaan teknis OPD, ataukah karena pengawasan TAPD lemah atau tidak berjalan atau tidak cermat dalam tahapan penyusunan bersama OPD terkait. 2. Belanja gaji dan tunjangan ASN. Pada belanja gaji dan tunjangan ASN, fraksi PD Perjuangan menyoroti alasan mengapa penganggaran terlalu besar. Akses gaji untuk menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2024 adalah 2%. Sementara dari data yang disajikan sejumlah kurang lebih 9% atau kelebihan 7%. Dari ketentuan yang kurang lebih sejumlah 19 miliar lebih. Fraksi PD Perjuangan memohon penjelasan teknis kenapa anggaran ini tidak dibelanjakan pada tahun 2024. Sidang paripurna yang terhormat. Izinkan pula pada kesempatan yang berbahagia ini, fraksi PD Perjuangan menyampaikan pandangan-pandangan dan rekomendasi sebagai berikut. 1. Menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Manggarai Timur yang telah menyusun dan menyampaikan nota keuangan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Manggarai Timur tahun anggaran 2024. 2. Manggarai Timur rawan bencana. Untuk itu fraksi PD Perjuangan meminta kepada pemerintah agar melakukan mitigasi beberapa bencana terlebih awal sehingga proses perencanaan anggaran ke depan lebih ramah terhadap persoalan bencana dengan pendekatan manifold function. 3. Borong sebagai ibu kota Kabupaten Manggarai Timur adalah miniatur dari Kabupaten Manggarai Timur. Karena itu, fraksi PD Perjuangan meminta agar anggaran pembangunan ke depan memberikan perhatian untuk penataan Kota Borong. 4. Fraksi PD Perjuangan meminta kepada pemerintah agar segera menindaklanjuti rekomendasi Pansus DPRD KMT atas LKPJ Bupati Manggarai Timur tahun anggaran 2024. Jika tidak ditindaklanjuti, PD Perjuangan siap menggunakan hak interpelasi. 5. Atas laporan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan NTT tahun 2024, fraksi PD Perjuangan meminta pemerintah agar secara serius dan konsisten memperbaiki catatan-catatan sebagai berikut. 1. Kesalahan penganggaran belanja barang dan jasa dan belanja modal pada 12 SKPD. 2. Pengelolaan pajak daerah yang belum tertib pada Badan Keuangan. 3. Pembayaran tunjangan fungsional, tunjangan anak, dan beras pada 7 SKPD tidak sesuai ketentuan. 4. Pembayaran honorarium TAPD dan honorarium narasumber pada 4 SKPD tidak sesuai ketentuan. 5. Pembayaran belanja jaspel, kesehatan, dana kapitasi JKN pada Dinas Kesehatan tidak sesuai ketentuan. 6. Pertanggungjawaban belanja tagihan listrik pada 10 SKPD tidak sesuai ketentuan. 7. Pembayaran belanja lembur pada 3 SKPD tidak sesuai ketentuan. 8. Pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas pada 21 SKPD tidak sesuai ketentuan. 9. Pelaksanaan 48 paket pekerjaan belanja barang dan jasa, belanja modal gedung dan bangunan, dan belanja modal JIJ pada 3 SKPD, Kesehatan, Dinas PPO, dan Dinas PUPR tidak sesuai ketentuan. 10. Pengelolaan kas pada Pemkab Manggarai Timur belum tertib. 11. Pengelolaan aset tetap pada Pemkab Manggarai Timur belum tertib. 6. Mencermati realitas pembangunan di lapangan hasil pengawasan DPRD baik secara kelembagaan melalui Pansus LKPJ maupun kunjungan pengawasan ke lapangan. Fraksi PD Perjuangan menemukan buruknya realitas pembangunan fisik, baik soal kualitas pembangunan fisik, rendahnya pengawasan teknis dari OPD, aspek perencanaan yang kurang akurat, serta upah buruh yang belum terbayar. Fraksi PD Perjuangan mendesak pemerintah
agar segera menindaklanjuti temuan Pansus RKPJ tahun 2024 secara serius dan konsisten. 7. Fraksi PDI Perjuangan mendorong dan mendesak agar pengelolaan keuangan daerah pada tiap OPD ke depan lebih transparan dan akuntabel demi terwujudnya good governance dan clean governance. Fraksi PDI Perjuangan berpandangan bahwa sulitnya mengakses data dari tiap OPD mengindikasikan rendahnya dukungan pemerintah atas pengawasan DPRD. 8. Fraksi PDI Perjuangan mendorong agar perencanaan anggaran pembangunan ke depan lebih berorientasi pada kepentingan rakyat. Hal ini tercermin melalui gambaran pengelolaan anggaran pemerintah tahun 2024 di mana belanja publik hanya sebesar 30% ketimbang belanja operasi sebesar 70%. Perencanaan anggaran mesti mempertimbangkan aspek keadilan untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah. Sidang paripurna yang terhormat, demikian pandangan umum fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Manggarai Timur terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Manggarai Timur tahun anggaran 2024. Dengan mohon berkat dan penyertaan Tuhan, fraksi menerima untuk dibahas pada sidang-sidang dewan selanjutnya dengan catatan-catatan sebagaimana telah disampaikan.